Shalom anak-anak, apa kabarnya anak-anak di rumah hari ini? Miss harap anak-anak bersama keluarga tetap dalam keadaan yang sehat dan juga anak-anak harus tetap semangat ya untuk belajar. Ya anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, anak-anak jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Kita akan masuk pada bab 5. Materinya yaitu tentang statistika. Ya, jadi materi kita yaitu statistika. Nah, anak-anak, bagian yang pertama yang akan kita bahas yaitu membaca dan menafsirkan data. Silakan anak-anak perhatikan ilustrasi berikut ini. Di suatu kelas terdapat 33 siswa yang mengikuti ujian matematika. Dari data yang diperoleh, nilai dari 33 siswa tersebut sebagai berikut. Ya, jadi silakan anak-anak perhatikan data di atas. Ini adalah nilai hasil ujian matematika di suatu kelas yang siswanya ada 33 siswa. Nilainya ada yang mendapat 70, 60, 70, 90 dan seterusnya. Nah, dari data ini dapat kita lihat bahwa nilai yang paling terendah yaitu 50 di sini ya. Dan ada juga yang mendapat nilai paling tertinggi yaitu 100. Nah, sekarang kita diminta untuk menyajikan nilai hasil ujian dari data di atas ke dalam bentuk tabel. Nah, kalau kita sajikan dalam bentuk tabel, kan seperti ini ya. Ini adalah nilai hasil ujian matematika yang kita urutkan dari nilai yang paling terendah ke nilai yang paling tertinggi. Dari data di atas dapat kita lihat bahwa banyaknya siswa yang memperoleh nilai 50 yaitu ada berapa? Ya, ada 1 orang ya. 50 di sini hanya 1 ya. Kemudian nilai 55 banyaknya siswa yang mendapatkan yaitu ada 2 siswa yaitu ini 1, 2. Kemudian nilai 60 ada berapa siswa yang mendapatkan? Ya, ada 2. Ini ya. 1, 2. Kemudian nilai 65 banyaknya siswa yang mendapatkan yaitu berapa? Ya, ada 3 orang. 1, 2, 3. Nilai 70 berapa banyak siswa yang mendapatkan? Ya, jadi banyaknya siswa yang mendapat nilai 70 dari data di atas dapat kita lihat ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 70 ada 4 orang. Silakan anak-anak lanjutkan ya. Cari berapa banyak siswa yang mendapat nilai 75, 80, 85, 90, 95, dan 100. Anak, bagaimana cara membaca data jika data itu dalam atau disajikan dalam tabel? Ya, jadi membaca data dalam bentuk tabel adalah menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel tersebut. Nah, tabelnya seperti ini ya. Bagaimana cara membaca data ini?
Oke, jadi dari data ini, data dalam tabel ini bisa kita baca atau dapat kita tuliskan atau kita simpulkan bahwa siswa yang mendapat nilai 50 ada 1 orang dan siswa yang mendapat nilai 55 ada 2 orang, siswa yang mendapat nilai 60 ada 2 orang, siswa yang mendapat nilai 65 ada 3 orang, siswa yang mendapat nilai 74 orang, siswa yang mendapat nilai 75 ada 4 orang, siswa yang mendapat nilai 80 ada 4 orang, siswa yang mendapat nilai 85 ada 6 orang, siswa yang mendapat nilai 90 ada 3 orang, dan siswa yang mendapat nilai 95 ada 2 orang, juga ada siswa yang mendapat nilai 100 ada 2 orang. Dan jumlah siswa tersebut yaitu 33. Ya, jadi cara untuk membaca data dalam tabel tersebut seperti itu ya anak-anak. Sekarang kita akan menafsirkan data. Bagaimana cara menafsirkan data dalam bentuk tabel? Ya, jadi menafsirkan data dalam bentuk tabel adalah menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada tabel. Ya, ini adalah data yang sudah disajikan dalam bentuk tabel. Kita akan menafsirkan data tersebut. Silakan anak-anak perhatikan data ini ya. Ya, jadi dari data ini kita dapat simpulkan bahwa nilai 85 merupakan nilai yang paling banyak diperoleh siswa. Ya, jadi perhatikan di sini ya. Nilai 85, banyaknya siswa yang mendapatkannya ada 6 orang. Itu bisa disimpulkan bahwa nilai 85 merupakan nilai yang paling banyak diperoleh siswa. Kemudian juga bisa disimpulkan, kita tafsirkan bahwa nilai 50 merupakan nilai yang paling sedikit diperoleh siswa. Di sini ya, nilai 50 ini hanya 1 orang yang memperolehnya. Ya, jadi untuk menafsirkan data, kita menemukan informasi dalam data ini yang tidak tertulis ya anak-anak. Selanjutnya, penyajian data dalam diagram batang. Apa itu diagram batang? Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang tegak ataupun persegi panjang mendatar yang sama besar dan terpisah. Ada 2 bentuk diagram batang, yaitu diagram batang horizontal dan diagram batang vertikal. Contohnya, guru matematika di kelas Edo membagikan hasil ujian matematika dan mendata nilai hasil ujian matematika siswa kelas 4A. Dari 32 siswa, 2 siswa mendapat nilai 50, 11 siswa mendapat nilai 65, 10 siswa mendapat nilai 70, 6 siswa mendapat nilai 80, dan sisanya mendapat nilai 75. Guru di kelas Edo ingin melihat perbandingan nilai yang diperoleh siswa dengan mudah. Nah, supaya kita bisa melihat perbandingannya, maka kita diagram batang. Tapi sebelum kita membuat dalam diagram batang, data-data ini kita sajikan dalam bentuk tabel terlebih dahulu ya. Seperti ini. Dalam data,
yang sudah dijelaskan di atas, kita dapatkan bahwa hasil ujian matematika yang mendapatkan 50 ada 2 siswa, yang mendapat nilai 65 ada 11 siswa, mendapat nilai 70 ada 10 siswa, mendapat nilai 75 ada 3 siswa, dan yang mendapat nilai 80 ada 6 siswa. Jadi jumlah siswa tersebut yaitu 32. Sekarang kita akan membuat atau menyajikan data ini dalam bentuk diagram batang supaya kita bisa melihat perbandingannya ya. Nah, kalau dibuat dalam diagram batang, perbandingannya akan seperti ini. 65 merupakan nilai yang paling banyak diperoleh oleh siswa ya. Banyaknya siswa yang memperoleh nilai 65 yaitu 11. Kemudian nilai 75, banyaknya siswa yang memperoleh nilai 70 adalah 10 siswa. Kemudian nilai 80, banyaknya siswa yang memperoleh yaitu 6 siswa. Nilai 70, banyaknya siswa yang memperolehnya yaitu 3 siswa, dan nilai 80, banyaknya siswa yang memperoleh yaitu 2 siswa. Nah, bagaimana cara membaca diagram batang tersebut? Ya, seperti yang sudah sampaikan ya. Banyaknya siswa yang mendapat nilai 50 ada 2 orang. Banyaknya siswa yang mendapat 65 ada 11 orang. Banyaknya siswa yang mendapat nilai 70 ada 10 orang. Banyaknya siswa yang mendapat nilai 75 ada 3 orang, dan banyaknya siswa yang mendapat nilai 80 ada 6 orang. Kemudian berapa banyak siswa yang memiliki nilai kurang dari 70? Nilai yang kurang dari 70 yaitu 65 dan 50. Jadi, banyaknya siswa yang memiliki nilai kurang dari 70 yaitu di sini tadi banyaknya siswa yang memperoleh nilai 65 adalah 11 ditambah banyaknya siswa yang memperoleh nilai 50 yaitu 2. Jadi 11 tambah 2 sama dengan 13. Jadi di sini jawabannya adalah 13 siswa. Kemudian berapa banyak siswa yang memiliki nilai lebih dari 70? Nilai yang lebih dari 70 yaitu 75 dan 80. Banyaknya siswa yang memperoleh nilai 75 ada 3 siswa ditambah banyaknya siswa yang memperoleh nilai 80 ada 6 siswa. Jadi 6 ditambah 3 itu sama dengan 9 siswa. Selanjutnya, kita buat dalam diagram batang seperti ini ya. Sama seperti diagram batang sebelumnya, tapi ini adalah diagram batang horizontal. Dari diagram ini kita bisa membuat pertanyaan seperti ini ya. Berapa banyak siswa yang mendapat nilai ulangan 80? Banyaknya siswa yang mendapat nilai 80 yaitu 6 siswa. Kemudian berapa banyak siswa yang mendapat nilai ulangan lebih dari 65? Ya, jadi 65 itu nilai yang lebih dari 65 yaitu 70, 75, dan 80. Ini kita jumlahkan semua ya. Banyaknya siswa yang mendapat nilai 70 ditambah banyaknya siswa yang mendapat nilai
75 ditambah banyaknya siswa yang memperoleh nilai 80. Sama dengan berapa? Di sini tadi ada 10 ditambah 3 berarti 13, ditambah 6 berarti 19 siswa yang mendapat nilai ulangan lebih dari 65. Nah, contoh berikutnya, Meli mencatat jenis hobi teman-teman sekelasnya. Data tentang hobi teman-teman Meli ditulis dalam bentuk tabel berikut. Ya, jadi seperti ini ya. Datanya dalam bentuk tabel atau disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Yang suka membaca ada 5 orang. Yang suka menggambar ada 9 orang. Yang suka olahraga ada 11 orang. Suka menyanyi 9 orang. Dan yang suka menari ada 6 orang. Nah, jumlah siswa atau teman-teman Meli yaitu 40 orang. Nah, pertanyaannya, berapakah banyaknya teman Meli seluruhnya? Jadi, jumlah teman Meli seluruhnya yaitu ada 40 orang. Kemudian, kita disuruh untuk menyajikan tabel hobi teman Meli ke dalam bentuk diagram batang. Ya, jadi, data-data ini yang ada dalam bentuk tabel ini akan kita sajikan ke dalam diagram batang supaya kita bisa melihat perbandingannya ya. Jadi, datanya seperti ini. Yang horizontal di bawah itu adalah jenis hobi. Kemudian yang vertikal ke atas ini adalah banyaknya siswa. Banyaknya yang suka hobi itu. Misalnya membaca, banyaknya siswa yang suka membaca yaitu 5 siswa. Yang suka menggambar ada 9 siswa. Yang olahraga ada 11 siswa. Menyanyi ada 9 siswa dan menari ada 6 siswa. Ya, cukup mudah ya anak-anak. Ya, sekarang anak-anak buka bukunya pada halaman 170. Di situ ada latihan soal. Silakan anak-anak kerjakan nomor 2, nomor 4, dan nomor 10. Oke, materi kita hari ini sampai di sini. Anak-anak di rumah tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan, dan juga terus berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.